Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus salihin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ثم أما بعد. InsyaAllah siang ini insyaAllah kita mau ngomong tentang rahasia-rahasia sifatul huruf dan juga ada rahasia-rahasia hukum-hukum tajwid ya. Bukan artinya rahasia enggak ada yang tahu, tapi mungkin banyak yang tidak tahu atau tidak sadar kalau ada seperti itu ya. Makanya insyaallah mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada yang bisa catat silakan, kalau ada yang rekam juga silakan. Barakallahu fikum. Dan insyaallah kita langsung mulai. Yang pertama kita akan jelaskan sedikit tentang at-tafkhim wa at-tarqiq. At-tafkhim wa at-tarqiq ya. Pasti semuanya tahu itu tafkhim tebal, kalau tarqiq itu tipis. Tapi yang pertama gak ada yang tahu bagaimana caranya biar hurufnya tebal ya. Itu yang pertama. Makanya kita akan jelaskan bagaimana posisi mulut biar huruf-huruf tafkhim itu tebal, apa aja yang terjadi dalam mulut kita ya. Yang pertama, biar hurufnya tebal, kita punya di tengah tenggorokan yang namanya lisanul mizmar. Kalau lisanul mizmar itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia memang enggak ada. Lisanul mizmar itu seperti lidah tapi di tengah tenggorokan. Maksud tenggorokan ya. Lisanul mizmar itu ada dalam tenggorokan kita ya. Yang pertama yang terjadi waktu kita baca huruf-huruf tebal, lisanul mizmar itu mundur sampai dekat banget dengan dinding belakang tenggorokan. Berarti jadi jalannya sempit. Itu yang pertama kalau kita baca huruf-huruf tebal. Yang kedua, pangkal lidah harus naik. Naiknya sedikit atau naik secara lengkap. Berarti yang pertama yang terjadi di tenggorokan. Yang kedua, pangkal lidah harus naik ya, harus naik atas dekat langit-langit. Yang ketiga, harus ada yang namanya taqa'ur al-lisan. Taqa'ur lisan, lidahnya harus seperti ini ya, harus seperti ini. Enggak boleh lurus, harus seperti ini. Tengah lidah harus seperti ini. Itu namanya taqa'ur al-lisan. Ini tiga-tiganya yang tadi saya sebutkan, ini sebab huruf-huruf jadi huruf tebal ya. Dan huruf isti'la itu beberapa huruf, atau huruf tafkhim yang kita tahu itu beberapa huruf. Siapa yang tahu huruf tafkhim berapa huruf? Berapa Ustaz? 7. Khussa, dagtin, qir, kha, sa, ba, ghain, ta, qaf, dha. Apa itu tebal? Tebal itu hurufnya kayak gemuk. Hurufnya gemuk ya. Kalau tipis itu hurufnya seperti kurus ya. Berarti tebalnya hurufnya gemuk. Kenapa? Karena suara hurufnya isi semua mulut kita. Karena jalannya sempit, ada taqa'ur sampai naik atas, ketemu langit-langit buat suaranya gemuk. Terus apakah semua huruf-huruf tebal sama? Berarti kita baca semua huruf-huruf tebal sama atau ada tingkatan? Ada tingkatan atau tidak ada? Maksudnya kalau kita baca huruf tebal itu dengan posisi fathah, samakah dengan yang sukun, samakah dengan yang kasrah, samakah dengan yang dhammah? Bukan. Ada yang namanya darajatul tafkhim, tingkat tebal. Berarti tebal itu ada tingkat. Makanya banyak yang salah kalau baca al-mustaqim, baca qafnya terlalu tebal, mustaqi, taqi, karena mikir qi seperti qa. Ini salah. Berarti tebalnya ada tingkat, ada tingkatannya.
Yang paling kuat kalau huruf tebal datang di posisi fathah setelahnya ada mad bil alif. Kita bayangkan ya, huruf tebal yang tadi saya sebutkan khussa dhartil qir, kalau datang satu huruf dalam keadaan fathah dan setelahnya ada mad bil alif. Contoh, fa idza ja'atis shakhah atau surat al-Fatihah wala dallin atau qala ya. Berarti ini yang paling kuat tebalnya, yang paling kuat. Tingkat kedua, kalau datang di posisi fathah sama tapi setelahnya tidak ada mad bil alif. Seperti apa? Kadzalika taba'a Allahu, taba'a atau qatala sadaqa, qul sadaqa. Berarti ini turun satu darajat. Yang pertama itu al-maftuh wa ba'dahu alif, yang datang di posisi fathah setelahnya kata mad bil alif. Setelahnya yang fathah tapi setelahnya tidak ada mad bil alif. Yang ketiga al-madmum yang berharakat dhamma. Seperti apa? Tubi'a ala qulubihim. Tu beda dengan ta. Kalau ta itu lebih kuat, turun sedikit lagi ta. Sedikit lagi tu, ya. Yang keempat al-maksur yang datang di posisi kasrah. Kayak apa? Tilka idzan qismatun qi al-mustaqi. Apakah qi seperti qa? Enggak mungkin. Qi qismatun dhiza dhi itu beda dengan bo beda dengan beda dengan bu. Berarti itu tingkatan tebal. Tapi ada dua mazhab. Kenapa ada dua mazhab? Karena ada sukun. Bagaimana kalau sukun? Kita sudah tahu kalau fathah setelahnya mad alif itu pertama. Fathah tidak ada mad alif kedua, dhammah ketiga, kasrah keempat. Kalau sukun itu bagaimana? Mazhab yang pertama bilang sukun itu nomor 4, kasrah nomor 5. Itu mazhab pertama bilang kalau huruf isti'la atau huruf tebal datang di posisi sukun, ini tingkat keempat. Yang kelima itu kasrah. Berarti mereka bacaannya ghairil maghdubi, tidak terlalu tebal. Seperti afril alaina, afril. Ya, ini mazhab yang pertama. Bilang itu sebelum kelima itu yang kasrah ada sukun keempat lagi ya. Yang pertama al-maftuh wa ba'dahu alif, yang datang fathah setelahnya ada mad bil alif. Yang kedua al-maftuh wa laysa ba'dahu alif, maftuh fathah setelahnya tidak ada mad bil alif ya. Yang ketiga al-madmum, yang keempat sukun, yang kelima kasrah. Ini mazhab pertama. Mazhab yang kedua yang al-faqih ikut ya, dan menurut saya itu yang lebih benar ya, bilang ada 4 tingkatan yang saya tadi sebutkan. Maftuh wa ba'dahu alif, fathah ba'daha setelahnya alif, fathah saja, dhammah, kasrah. Yang sukun kita harus lihat sebelumnya. Berarti kalau ada huruf isti'la, huruf tebal datang di posisi sukun, kita harus lihat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada fathah, masuk dengan tingkatan 2. Seperti apa? Ghairi, ini tingkatan 2 kan? Fathah. Al-maw, ini juga sama, tingkatan 2. Kenapa? Karena sukun sebelumnya ada fathah. Jelas gak? Ulang lagi. Itu mazhab yang kedua, bilang ada 4 tingkatan. Tapi yang sukun itu harus kita lihat yang sebelumnya dulu. Sebelumnya ada fathah, masuk dengan fathah. Sebelumnya ada dhammah, masuk dengan dhammah. Sebelumnya ada kasrah, masuk dengan kasrah. Makanya mereka kalau baca Rabbana afrigh alaina, karena mereka anggap ini tingkat terakhir, seperti min ghillin seperti afrigh. Berarti kalau mazhab yang pertama baca afrigh tebal, yang kedua baca afrigh. Tapi kalau saya pilih yang kedua,
karena gak mungkin ghairil maghdubi seperti afrigh alaina. Beda. Berarti kalau huruf tebal datang dalam keadaan sukun, lihat sebelumnya ada apa? Ada fathah, masuk dengan fathah. Kayak ghairi al-maghdubi sama dua-duanya. Sebelumnya ada dhammah, ya. Kayak qutilal kharasun, qutila sama juga uqtulu. Nah, darajatnya sama. Sukun sebelumnya ada kasrah, min ghillin seperti afrigh alaina. Sudah jelas? Jelas ya? Berarti itu namanya tingkat atau darajatut tafkhim. Darajatut tafkhim. Mau ikut yang pertama silakan. Ikut yang kedua silakan ya. Masalahnya luas. Ini dengan maratibut tafkhim. Ada juga hal-hal yang buat huruf isti'la atau huruf tafkhim itu lebih kuat tebalnya. Kalau katamu sifat lain, sifatnya termasuk sifat kuat seperti itbaq. Berarti ada 4 huruf tebalnya lebih kuat daripada huruf-huruf lain. 4 huruf dari 7 huruf yang tadi, yaitu sad, dad, ta, dha. 4 huruf. Kenapa lebih tebal daripada huruf tebal yang lain? Karena ada sifat namanya sifatul itbaq. Apa itu itbaq? Kita tadi bilang harus pangkal lidah naik atas. Kalau itbaq bukan hanya pangkal lidah yang naik atas, tapi semua lidah itu dekat banget dengan langit-langit. Jadi at-tammah, ad-dallin, berarti lebih tebal daripada qala. Karena kalau qala bersifat infitah, ya. Nah, ini tentang masalah at-tafkhim. Kalau sisa huruf tipis semuanya, kecuali ada 2 huruf bisa tebal bisa tipis. Yang pertama huruf ra. Ra itu bisa tebal bisa tipis. Bisa tebal bisa tipis. Tapi kalau kita sebutkan keadaannya mungkin lama, ya. Tapi saya berusaha cepat ya. Huruf ra itu kapan saja tebal? Kalau datang di posisi fathah, dhammah, atau tasydid bil fathi, tasydid bil dhammi. Berarti fathah, dhammah, syaddah fathah, syaddah dhammah. Ya, kemudian sukun sebelumnya ada fathah. Sukun sebelumnya ada dhammah. Nanti saya kasih contoh, ya. Kemudian sukun sebelumnya ada sukun, sebelumnya ada fathah. Sukun sebelumnya ada sukun, sebelumnya ada dhammah. Ya, ada 2 lagi. Kalau sukun sebelumnya ada kasrah, tapi setelahnya ada huruf isti'la dalam satu kata. Nanti saya kasih contoh biar lebih mudah insyaallah. Yang terakhir, huruf ra sukun sebelumnya ada hamzah wasal. Ada hamzah wasal. Ya, contoh huruf ra fathah sudah mudah. Ra, rabbil alamin, tebal. Ini keadaannya untuk tebal aja ya. Ra, dhammah, rubama yawaddu alladhina kafaru, warumman, ya. Tasydid juga sama seperti fathah dan dhammah, ya. Ar-Rahmani, ar-rumman, wazaituna warumman. Sudah ada 4 sukun. Kalau sukun barusan kita harus lihat sebelumnya. Sukun sebelumnya ada fathah seperti apa? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Atau Maryam. Sukun sebelumnya ada fathah. Sukun sebelumnya ada dhammah. Seperti apa? Quran, Furqan, semuanya tebal. Sukun sebelumnya ada sukun lagi, sebelumnya ada fathah. Bagaimana sukun sebelumnya ada sukun, sebelumnya ada fathah? Coba baca wal fajr. Ra sukun karena kita waqaf. Ya, sebelumnya ada sukun lagi, jim, fajr. Sebelumnya ada fathah. Ini tebal. Wal fajr atau wal lail idza yasru. Walaupun yasr itu memang ada khilaf, ya. Atau wal asr, ya, al qadr. Berarti kalau ra-nya sukun karena kita waqaf, sebelumnya ada sukun lagi, sebelumnya ada fathah, itu tebal. Kecuali kalau sukun yang di tengah itu huruf ya. Hati-hati ya. Ini keluar dari kaidah niat.
Apa seperti apa? Khair. Ini tipis. Kenapa? Karena sukun yang di tengah itu huruf ya. Khabir. Berarti kalau ra-nya sukun, sebelumnya ada ya sukun, pasti ra-nya tipis. Pasti. Jangan lihat yang sebelumnya lagi. Ya. Nah, berarti sukun, sebelumnya ada sukun, sebelumnya ada fathah, kecuali sukun yang kedua yang di tengah itu kecuali huruf ya. Sukun, sebelumnya ada sukun, kecuali huruf ya, sebelumnya ada dhammah. Seperti apa? Lafi khusr. Khusr. Ya, ra-nya sukun, sebelumnya ada sin sukun, sebelumnya ada kha dhammah. Tebal. Ya. Yang nomor 8, ra sukun, sebelumnya ada kasrah. Sebenarnya kalau ra sukun sebelumnya ada kasrah harus tipis, kayak Fir'aun. Tapi setelahnya ada huruf isti'la, huruf tebal dalam satu kata. Kayak apa? Labil mirsad. Mirsad. Ra sukun sebelumnya ada kasrah. Kalau posisi lain enggak ada huruf isti'la, setelahnya seperti miryah tipis, miryah. Tapi mirsad tebal karena setelahnya ada huruf isti'la dalam satu kata. Harus dalam satu kata. Kenapa kalau dua kata tidak bisa? Kayak fasbir sabran. Fasbir sabran posisinya seperti al-mirsad. Ra sukun sebelumnya ada kasrah, setelahnya ada huruf sad, fathah. Tapi al-mirsad satu kata, fasbir sabran dua kata. Berarti al-mirsad, mirsad, qirtas, semuanya tebal. Alasannya apa? Ra sukun, sebelumnya ada kasrah, setelahnya ada huruf isti'la dalam satu kata. Kecuali satu kalimah yang ada khilaf. Bisa tebal, bisa tipis. Kita boleh baca tebal, boleh baca tipis. Surat Asy-Syu'ara, fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca firqin. Alasannya apa? Sampai ulama'nya ada khilaf. Alasannya apa? Kenapa bisa firqin tipis, bisa firqin tebal? Padahal itu syarat-syaratnya untuk jadi tebal sudah ada. Sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la dalam satu kata. Karena ini hanya satu kalimah, huruf qafnya atau huruf isti'la'nya datang di posisi kasrah. Tadi kita bilang kalau kasrah itu tebalnya tidak kuat. Semuanya yang lain ada firqah, qafnya fathah, mirsad fathah, qirtas, qafnya fathah. Tapi satu kalimah aja yang datang di posisi kasrah huruf isti'la'nya, makanya yang bilang tebal ikut kaidah tersebut. Yang bilang tipis bilang qafnya walaupun huruf isti'la tapi tebalnya tidak kuat. Ini satu kalimah aja yang keluar dari kaidah yang tadi. Yang 10 untuk tafkhim, ra sukun sebelumnya ada hamzah wasal. Siapa tahu apa itu hamzah wasal? Siapa tahu? Hamzah wasal itu alif ya yang jatuh waktu kita baca dengan wasal. Seperti apa? Yarji'i. Ini ada hamzah kan? I. Kalau bahasa Arab kita di Indonesia bilang hamzah wasal. Kalau di Indonesia bilang alif wasal. Ya. Yarji'i. Ini jatuh waktu kita wasal. Coba ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i. Tidak ada. Jatuh waktu kita wasal. Berarti ini bukan hamzah qata'. Yang lain itu namanya qata'. Hamzatul qata' itu atau aliful qata' itu tetap ada walaupun kita wasal, ya. Kayak innallaha atau hamzah yang lainnya. Berarti ra sukun sebelumnya ada hamzah wasal pasti tebal. Yarji'i. Walaupun kita mulai kasrah. Karena ini kasrah tansub, bukan kasrah asli. Kasrah 'arid, namanya arid. Itu hanya waktu kita mulai aja. Yarji'i, yartabitum, irtada illa man irtada jatuh. Irtabitum ini irtabitum jatuh. Al-mutmainnatu irji'i jatuh. Ya. Ini 10 keadaan untuk buat huruf ra tebal. 10 keadaannya. Tipis itu lebih mudah, tidak terlalu banyak. Kalau tipis itu ra kasrah, ri atau tasydid bil kasri, ya, syarri.
atau sukun sebelumnya ada kasrah, tapi setelahnya tidak ada huruf isti'la. Seperti yang tadi ya, kayak apa? Fir'aun, Miryah, atau ra sukun sebelumnya ada ya sukun. Yang tadi saya sebutkan, khabir, khair, basir, ya. Ini keadaan ra untuk jadi tipis, ya. Ini semua masalah-masalah dengan huruf ra. Ada beberapa kalimat yang ada khilaf, tapi biar tidak bingung ya, ada kayak Misr, Al-Qitr, Yasr, itu ada khilaf ya, tapi bukan waktu insyaallah. Yang penting kita sudah tahu kapan saja ra-nya tebal, kapan saja ra-nya tipis. Saya ulang lagi cepat ya, ra tebal fathah. Ra ya, kayak rabbukum, ra-nya tasydid bil fathi, Allah, dhammah, ya, rubama tasydid dengan dhammah, ar-rumman ya, ra-nya sukun sebelumnya ada fathah ya, qaryah, maryam sukun sebelumnya ada dhammah, furqan ya, itu sudah 6 ya, sukun sebelumnya ada sukun lagi kecuali huruf ya, sebelumnya ada fathah. Yasr, al-fajr, al-qadr, sukun sebelumnya ada sukun lagi kecuali huruf ya, sebelumnya ada dhammah. Khusr ya, ra sukun sebelumnya ada kasrah, setelahnya ada huruf isti'la dalam satu kata. Mirsad, qirtas, firqah, bukan firqin. Firqin itu yang ada khilaf. Yang terakhir ra sukun sebelumnya ada hamzah wasl atau alif wasl. Seperti apa? Irji'i, irtabitum, irtada. Kapan tipis? Ra kasrah, tasydid bil kasr. Ri, syarri, atau ra sukun sebelumnya ada kasrah, ra sukun sebelumnya ada sukun sebelumnya ada kasrah lagi. Ini saya tadi sudah lupa sampaikan. Kayak apa? Lafi, inna fi dzalika qasamun lidhi hijr. Ra sukun sebelumnya ada sukun sebelumnya ada kasrah, hijr tipis. Ra sukun sebelumnya ada ya sukun. Ya, sudah jelas? Ya. Ini semuanya tentang bab tafkhim, bab tarqib, ya, bab tafkhim, bab at-tarqib. Selanjutnya kita masuk babul qalqalah. Karena qalqalah itu, silakan Ustaz. Saya ketika mendengar bacaan Syekh Abdul Basit Abu Samad ya. wal as nafikhus, sepertinya rohnya tidak. Ya. Bagaimana kalau ada yang baca wal as lafi khus, ra-nya tidak kedengaran, ini salah. Mungkin bukan dari Syekh Abdul Basit, mungkin dari rekamannya sudah lama. Karena mereka mungkin rekamannya sudah 40-50 tahun, bisa seperti itu Ustaz. Susah banget kalau kita mau dengar ra-nya. Ya, yang betul itu wal asr, harus ada suara ra. Kalau kita baca sama juga, harus kasih waktu yang sama, harus suaranya jalan, harus mengalir. Asr, walaupun susah karena dua sukun, tapi tetap harus jelas. Jadi bukan karena ada madhab. Gak ada madhab, gak ada madhab. Ra-nya sukun. Orang itu yang buat mazhab baru, saya pernah dengar di Indonesia, buat mazhab baru karena alasannya mereka gak bisa baca ini, susah. Saya sudah cek ya, kemarin ada yang bilang cek, ada mazhab bilang kalau ra-nya sukun sebelumnya ada sukun tidak harus jelas. Kenapa tidak harus jelas? Ini huruf ra juga, punya hak juga. Gak tahu sih, itu dari guru-guru kita. Waktu saya cari ternyata karena memang guru-gurunya banyak yang tidak bisa baca. Seperti apa? Bukan hanya huruf ra, huruf lain. Innahu laqaulun fasl. Karena tidak bisa pakai ini. Oh ya, maaf ya, saya selalu lupa. Fasl, ya. Tidak boleh kita baca fasl, mana lamnya? Ya. Atau wal asr, harus ra. Khusr, hijr, harus. Susah, harus latihan. Ya. Ini masalah ra-nya yang kalau memang katamu dua sukun itu memang susah. Tapi susahnya bukan artinya kita buat mazhab barulah biar lewati aja. Gak bisa. Susah kita latihan.
Dengan latihan bisa. Saya awalnya nggak bisa. Saya kalau baca wal asr, pakai qalqalah sabniyah. Nggak bisa awalnya, tapi latihan sudah bisa. Wal asr, nggak susah. Dengan latihan nggak susah. Khusr, al qadar, bab al qalqalah. Atau ada pertanyaan lainnya? Sudah. Enggak ada mazhab Ustaz. Babul qalqalah. Apa itu qalqalah? Ya, saya pakai bahasa yang mudah ya. Qalqalah itu kita tinggalkan makhrajnya secara cepat. Hanya lidah kita atau bibir kita ketemu makhrajnya langsung kita tinggalkan. Ya. Tinggalkan makhrajnya. Saya kasih contoh. Ada. Lidah kita sudah di makhraj dal, tapi tidak ditahan, langsung turun lagi. Ada, itu namanya qalqalah. Irtidal, ya. Suaranya kuat, kalau suara qalqalah itu suaranya kuat seperti boomnya. Ada, aqo, ab. Berarti kita enggak boleh tahan makhrajnya. Kita harus tinggalkan makhrajnya, ya. Itu qalqalah. Qalqalah itu ada beberapa huruf 5. Bahasa Arab kita bilang qutubu jad. Bahasa Indonesia baju ditukuk, ya. Pakai apa saja silakan. Yang penting ada 5 huruf. Qalqalah itu ada banyak mazhab. Ada yang bilang itu qalqalah itu ada qalqalah sughra, qalqalah kubra, ada qalqalah wusta. Ada yang bilang ada 4 derajat. Kalau Imam Ibnu Jazari kasih 2 aja. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, ya. Wa bayyinan muqalqilan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. 2 saja. Ada 2 mazhab. Tapi Ibnu Jazari juga tidak jelaskan bagaimana qalqalah tasydid. Beliau sebutkan aja waktu kita waqaf qalqalahnya kubra, lebih kuat. Ya. Kalau pilihan saya mana? Pilihan saya itu ada 2. Qalqalah sughra yaitu huruf sukun saja. Bisa datang di tengah kalimat, bisa datang di tengah kalam. Apa itu kalimah dan kalam? Kalau kalimah itu kayak ud'u ila sabili, satu kalimat. Bisa akhirul kalimat tapi waktu kita wasal. Kayak apa? Lam yalid wa lam. Berarti sama. Yang penting bukan itu mazhab yang bilang itu ada 3, itu bilang kalau di ujungnya lebih kuat lagi. Tapi kalau saya samakan semuanya. Yang penting bukan tasydid. Yang penting bukan tasydid, ini bukan mazhab saya, ini mazhab guru saya. Berarti yalid wa lam ud'u, ya, atau kita waqaf wa lam yulad. Menurut saya itu semuanya sama. Kita tidak bisa dengar bedaannya, enggak terasa. Nah, berarti ud'u, yalid wa lam ahad. Terasa enggak ada bedaan? Enggak ada. Barusan kita bilang qalqalah kubra kalau dengan tasydid. Seperti apa? Kalau kita bilang misalnya Abi Lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini surah, masih surah. Beda kan dengan watab. Beda kan? Berarti qalqalah kubra itu, ya, enggak usah kita sebut semua mazhab-mazhab, nanti kita bingung, ya. Qalqalah sughra sukun. Di mana saja sukunnya itu qalqalah sughra. Qalqalah kubra sukun dengan tasydid, dan ini tidak akan kecuali kalau ujung, kalau kita waqaf akhirul kalimat. Seperti watab al-haqq, ya. Berarti ini 2 tingkat qalqalah itu, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Ada yang bilang wusta itu kalau kita waqaf ahad. Sughra itu kalau di antara kalimat, di tengah kalimat atau di antara kalimat kayak yalid wa lam. Ini sughra. Wusta ahad, kita waqaf. Kubra harus tasydid. Boleh, mau silakan ambil, boleh, ya. Tapi ada juga masalah mungkin yang banyak tidak tahu, yaitu kalau huruf qalqalah itu setelah huruf sukun. Kayak apa? Al-khalq. Ini juga lebih jelas daripada qalqalah sukun saja. Ya, coba kalau kita baca khalaqa. Beda dengan al-khalq. Beda. Berarti kita bisa bilang kalau qalqalahnya datang setelah huruf sukun, berarti ketemu 2 sukun, qalqalahnya lebih jelas.
Ya. Khalqu, khalqu, khalqu. Beda dengan khalaqu. Khalqu. Ya. Kemudian qalqalah itu Syekh, suara qalqalah itu ikut fathah atau ikut dhammah atau ikut kasrah. Kalau kita baca lam yalid wa lam dekat fathah sedikit, atau lam yalid wa lam dekat dhammah sedikit, atau dekat kasrah lam yalid wa lam. Ada dua mazhab yang masyhur. Yang paling masyhur bilang semuanya ikut fathah. Bukan ikut fathah itu harus kita kasih fathah. Kayak campur sedikit suara fathah ya. Kayak apa? Iqtarabat, iqtarabat, kadzalika yaqba'u, ud'u, yalid wa lam. Berarti semuanya kayak dekat fathah sedikit. Itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua itu yang dari guru-guru saya juga, yang saya pilih. Qalqalah itu ada qalqalah tebal, ada qalqalah tipis. Tebal itu qaf, ta, tipis itu jim, ba, dal. Kalau tebal itu ikut dhammah sedikit, kalau tipis ikut kasrah sedikit. Berarti tidak ada fathah. Contoh, kadzalika yaqba'u, yaqo, yaqo. Kalau yang pertama yaqo, yaqo. Fathah itu yaqo, dhammah yaqo. Ya. Iqtarabat itu dari yang saya pilih ya, dari guru saya, bukan artinya yang fathah salah. Silakan pakai apa saja. Iqtarabat yang pertama bilang iqtarabat, dua-duanya betul. Yang kasrah mazhab yang kedua, ya huruf-huruf tipis itu ikut kasrah, campur kasrah sedikit. Ud'u, yalid wa id, yalid. Kalau yang pertama yalid wa lam, yalid. Tapi yang kedua yalid wa lam yulad. Ha? Jelas? Ujtusat, ujtusat. Yabsutu, yab, yab. Kalau yang pertama yabsutu. Ya, berarti ada dua mazhab. Ada mazhab-mazhab lain tapi mazhab dhaif. Tidak usah kita sebutkan. Ini dua mazhab yang boleh kita pakai. Yang paling terkenal yang bilang semuanya dekat fathah. Yang saya pilih atau pakai itu mazhab yang bilang qaf, ta ikut dhammah sedikit, jim, ba, dal ikut kasrah sedikit. Dan ini masalah luas. Yang penting itu qalqalah yang kita harus tahu. Qalqalah itu kita tinggalkan makhraj. Dan jangan sampai jadi harakat. Jangan sampai baca udi'u, udi'u. Ini salah. Uda'u. Salah. Berarti masalahnya masalah luas. Yang penting termasuk kita tinggalkan makhraj, campur harakat apa saja silakan. Ya. Kemudian ada juga masalah dengan qalqalah. Maaf Ustaz. Ini sebenarnya harus ada yang kita itu. Karena kalau saya fokus syarah enggak bisa. Enggak boleh. Hah? Ada juga masalah yang tambah hamzah setelah qalqalah. Ini salah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Kenapa bisa tambah hamzah? Mungkin ada yang tidak paham apa itu tambah hamzah. Makhraj hamzah sukun kita tutup dua pita suara. Dua pita suara itu di bawah tenggorokannya. Bawah tenggorokan kita punya dua pita suara. Coba dua pita suara itu buka. Waktu kita baca misalnya mad as-sama', pas kita masuk hamzah sukun, dua pita suara itu tutup secara lengkap. As-sama'. Ya, kalau kita baca qul huwallahu ahad, suaranya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kita tutup dua pita suara, kita tambah hamzah. Ini salah. Terus yang betul mana? Ahad, ahad. Suaranya hilang tapi pelan-pelan. Ahad, as-samad, bukan samad. Kalau ada suara hamzah itu salah, ya. Ini masalah qalqalah. Wallahu a'lam. Kalau ada soal silakan. Silakan Ustaz. Mohon contohnya baca. Qul huwallahu ahad. Ya, beliau minta contoh qul huwallahu ahad ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Afwan. Ya. Kita kalau ada misalnya hukum-hukum tajwid yang kurang jelas, mungkin kita lanjut. Saya sebenarnya sebelum datang sini belum siap mau temanya apa. Nah, coba kalau ada yang kayak seperti misalnya hukum mati, babul mad, atau sifat huruf yang kurang jelas, tapi jangan sifat-sifat yang tidak kelihatan, karena ada sifat itu yang pasti kelihatan waktu kita baca huruf, seperti rakha wa syiddah. Ada sifat-sifat lain seperti sifatul idlaq, al-ismat, ini tidak ada manfaat karena tidak kelihatan. Ya. Mungkin yang kufuwan ahad, kebanyakan itu kufuwan ahad, beda dengan itu. Jelaskan. Pakai apa? Maksudnya sakta? Iya, yang biasanya nggak pakai sakta. Kufuwan ahad, untuk kufuwan ahad. Oh ya, beliau ngomong tentang masalah suara mengalir. Karena ada yang suka putus suaranya. Kufuwan ahad, itu memang nggak boleh, suaranya harus mengalir. Kalau kita buat sakta itu qiraah lain, qiraat khalaf an Hamzah. Ada yang baca, tapi Hamzah tidak baca kufuwan. Ya, baca apa? Qiraat lain. Kuf'an. Nah, baca tapi biar kita gak bingungnya, ada banyak qiraat, ada kuf'an, ada kufuan, ada kufuan. Ya, yang betul itu kufuwan kufuwan. Hati-hati juga dengan fa-nya, harus jelaskan dhammahnya, karena kalau ketemu dua dhammah, yang kedua itu biasanya tidak jelas, ya, tidak mendapatkan haknya. Kufuwan ahad. Kemudian ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, atau saya lanjut sendiri. Lanjut ya. Kita masuk tentang sifatul huruf yang mungkin banyak tidak faham. Kita hafal ini ada sifat namanya jahar, ada sifat namanya hams, ada sifat tawassut, ada rakhawa, ada syiddah. Tapi kita tak pernah tahu apa saja yang terjadi di mulut kita waktu kita baca huruf-huruf hams. Dan kenapa, mungkin ada yang tanya kenapa huruf hams memang banyak. Kayak fahathahu syakhsun sakat. Kenapa selalu ada masalah dengan kaf dan ta? Ini juga mungkin bertanyakan, kenapa yang ada masalah dengan huruf hams, kaf dan ta? Sebelum kita sampai ini, saya kasih tahu dulu, setiap manusia itu ditenggorokan ada dua pita suara. Itu yang untuk keluarkan suaranya. Dua pita suara, ya. Dua pita suara itu bisa dekat, bisa terbuka, bisa jauh, bisa dekat, atau bisa tutup. Berarti ada tiga keadaan. Kalau tutup itu makhraj hamzah. Kalau dekat itu bisa jadi huruf mad, bisa jadi ha. Ada getarannya, ha atau huruf mad, as-sama, itu dekat. Bisa terbuka. Itu waktu kita baca huruf hams. Ya, saya kasih contoh. Kalau kita punya balon. Tahu balon ya? Pasti semuanya waktu kecil main balon. Ya. Waktu kita isi angin. Kalau kita waktu anginnya mau keluar, kita tarik dari atas. Ada suara gak? Ada getaran gak? Ada. Ini jahar. Ya, ini huruf ini jahar, sifatul jahar. Kita tahu jahar tapi gak tahu apa itu jahar. Jahar itu dua pita suara sangat dekat tapi tidak tertutup. Sampai waktu nafasnya lagi keluar, jalannya tidak lancar, buat getaran seperti balon. Coba contoh dengan tenggorokan baca az, balon. Kita bahasa Mesir baluna. Kalau bahasa Mesir ya. Enggak apa-apa ya. Az. Ada getaran enggak? Ya, coba kalau fa f. Ada getaran enggak? Harus pegang. F. Sin as. Enggak ada. Berarti ada waktu kita baca huruf jahar.
kalau semua huruf hams fahathahu syakhsun sakat, mustahil kita akan ketemu getaran karena dua pita suara terlalu buka dan nafasnya lancar. Yang kita belajar dalam buku-buku tajwid, hams jarayanun nafas, nafasnya lari, lancar, itu yang kita tahu. Tapi kita tak tahu kenapa lari. Takut, kenapa lari nafasnya? Kenapa lancar? Karena ada dua pita suara dan terbuka, lancar nafasnya. Ini hams. Tapi kalau jahar, ya, dua pita suara itu terlalu dekat, waktu nafasnya keluar tidak lancar, makanya buat getaran, yaitu jahar. Seperti az, au, an, a, au. Semua huruf-huruf yang bersifat jahar pasti ada getaran. Ya, berarti kita sudah paham apa itu jahar, apa itu hams. Hams itu nafasnya lancar karena dua pita suara terlalu buka. Jahar nafasnya tidak lancar karena dua pita suara dekat. Ya, sudah jelas? Ya. Kemudian apa itu rakhawah dan syiddah? Syiddah itu suaranya tidak jalan dalam makhraj hurufnya. Tadi kita bilang hams dan jahar, itu masalahnya bukan dalam makhraj hurufnya, tapi ini satu dapat saja di dua pita suara ditanggarukan. Tapi kalau rakhawah, syiddah atau tawassut, hubungannya bukan dengan dua pita suara tapi dengan makhrajul huruf. Contoh, huruf syiddah itu suaranya tidak lancar, tidak jalan. Tidak jalan kenapa? Karena makhraj hurufnya tertutup. Seperti qaf, aq, qa. Coba aq, enggak ada suara. Aq, qa. Ya. Coba kalau misalnya ba, ad, ba. Tapi kalau misalnya fa, af, fa. Sin, as, sa. Berarti syiddah rakhawah hubungannya dengan makhrajul huruf. Ya. Sudah tahu jahar hams. Jahar hams hubungan itu dengan dua pita suara. Nafasnya lancar atau tidak lancar? Nafasnya sudah lancar, ya, lancar banget itu keluar, pasti akan ketemu makhrajul huruf biar kita dengar suara huruf itu. Ya. Berarti mulai dari mana? Mulai dari jauh nafasnya. Mulai dari jauh nafasnya lancar, misalnya ketemu huruf hams, huruf fa, kasih contoh. Sudah lancar nafasnya, lancar sampai dua bibit, ya, ketemu makhraj fa. F. Berarti ini ada hams dan ada rakhawah, semuanya lancar. Kenapa kaf dan ta dua-duanya hams tapi selalu ada masalah? Ini rahasianya. Karena semua huruf hams bersifat rakhawah, lancar semuanya, kecuali kaf dan ta. Nafasnya lancar, katamu kaf bersifat syiddah, bukan rakhawah. Bayangkan aja nafasnya lagi lancar, al-mulk, katamu kafnya enggak bisa keluar nafasnya. Kenapa? Karena kafnya bersifat syiddah. Berarti ada ta'arud, ada masalah. Itu yang buat kita bilang al-mulk. Suara itu al-mulk. Suara itu mau bilang suara hams boleh, mau bilang suara lepas angin boleh juga, karena anginnya sudah lancar, karena hurufnya hams. Tapi waktu katamu makhrajul huruf, katamu sifatul syiddah, suaranya agak jalan. Makanya kitab harus ada suara yang kita bilang hams, al-mulk. Kalau enggak ada suara huruf itu sudah hilang. Al-mulk mana kaf. Berarti kita harus ada suaranya al-mulk. Sudah jelas gak? Jelas atau gak ada yang gak faham? Pasti semuanya gak faham. Ya. Jelas Ustaz? Lagi hams jahar hubungannya di mana? Pita suara. Berarti gak ada hubungan dengan makhrajul huruf. Kalau rakhawah, syiddah atau tawassut, hubungannya di mana? Semuanya kerja nafas, ya. Nafas itu yang buat suara huruf. Subhanallah, ini subhanallah yang kita kata ulama-ulama itu ini mukjizat. Masalah suara itu mukjizat. Nafas, sedikit nafas atau angin buat banyak suara, banyak lahjah, banyak bahasa.
Subhanallah. Ya, makanya nafas itu katamu dua pita suara ada sifat hams jahar. Masih lanjut katamu syiddah makhraj setiap huruf ada syiddah, ada rakhawa atau tawassut. Berarti suaranya jalan atau tidak jalan. Kenapa jalan? Karena makhrajnya tidak tertutup. Kayak fa masih bisa keluar. Af. As. Tapi huruf syiddah berapa huruf? Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Kalau hams, saya ulang lagi. Kalau hams berapa huruf? Fahathahu syakhsun sakat, 10 huruf. Betul gak? Huruf hams berapa? Fahathahu syakhsun sakat. Itu huruf hams. Sisa huruf itu jahar. Huruf syiddah itu sifat lainnya, jangan bingung ya. Hams ضده, apa itu ضده? Melawannya. ضده lawan. Ya, lawan hams itu apa? Jahar. Lawan syiddah rakhawa. Jangan bingung. Hams lawannya jahar, dua pita suara. Syiddah lawannya rakhawa. Di antara dua-duanya ada sifat tawassut. Suaranya jalan tapi tidak seperti rakhawa, ya. Tapi juga tidak stop seperti syiddah. Di antara dua-duanya, ya. Huruf syiddah ajid qatin bakat coba as-samaa sudah suaranya agak jalan. Berarti yang pertama itu hamzah. Ajid jim ja suaranya tidak jalan. Ajid dal da gak jalan. Qatin qaf qa gak jalan. Suara yang selanjutnya itu suara harakat, bukan suara huruf ya. Kalau qa itu suara harakat. Qatin ta ta ya. Bakat ba ab ba kaf at ka ta at ta. Berarti semuanya namanya huruf syiddah karena dalam makhrajnya suaranya tidak jalan. Hurufnya keras, syadid keras. Kalau rakhawa itu lembut, mengalir, ya. Sisa huruf itu bukan semuanya rakhawa karena masih ada namanya tawassut. Tawassut itu suaranya mengalir. Berapa huruf? 5. Dibilang tawassut atau di Indonesia bainiyah. Lin Umar. Lin Umar. Ini suaranya jalan juga jalankan nun an Umar am ar. Berarti ini bukan syiddah, ini suaranya jalan, tapi tidak seperti rakhawa. Rakhawa itu terlalu jalan, kayak as ya. Walaupun ada ulama bilang tidak ada tawassut, syiddah atau rakhawa. Kalau jalan-jalan, kalau tidak jalan sudah. Mau pilih yang mana silakan. Tapi yang datang dari ulama-ulama kita ada syiddah, ada rakhawa, di antara dua-duanya ada tawassut. Kita sudah tahu kenapa kaf dan ta selalu ada masalah. Kuwirat. Yang betul itu kuwirat atau kuwirat. Yang pertama atau yang kedua? Lagi. Yang pertama kuwirat. Ada suara kayak sin, kuwirat atau kuwirat. Yang kedua yang betul ya. Ya boleh seperti suara sin ya. Ya boleh. Itu hanya kita lepas anginnya. Angin itu dari hamsnya. Anginnya dari hams, tapi katamu sifatul syiddah gak bisa keluar. Pas kita selesai suaranya harus lepas anginnya, biar suara huruf itu kedengaran. Sudah jelas? Kalau ada pertanyaan silakan Ustaz. Pasti ada, insyaallah. Rakhawa itu Indonesianya gembur. Gembur. Ya. Udah. Mengalir ya? Ya. Tidak. Kalau syiddah itu keras. Syiddah keras, rakhawa bukan lembut ya? Ya, lembut. Gembur. Lembut. Jawanya gembur. Gembur. Iya, tidak keras, tidak tajam. Empuk kayak kasur. Ya, seperti sponge. Ya. Ya. Yang penting semuanya paham ya, pakai bahasa apa saja. Nanti saya lupa bahasa Arab. Sudah. Kalau ada pertanyaan
dalam tema yang tadi, silakan sebelum kita tutup ya. Sudah? Ya. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat ya. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang ada di masjid sini jadi ahli Al-Quran, hafal Al-Quran. Sebelum insyaallah keluar dari masjid ini, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.